اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat jamaah fardu zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai siang hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah, pertolongan dari Allah, kita dapat istiqamah melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Kemudian beberapa menit kita isi kesempatan ini untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa nikmat ini berkekalan pada diri kita sampai akhir hayat. Maka kita ucapkan ungkapan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu syukuri nikmatku maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan perbanyak salawat maka kita akan diberikan syafaat pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zuhur ini kita akan mengkaji satu hadis. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang kamu mati meninggal dunia, janganlah kamu mati meninggalkan dunia illa melainkan dalam keadaan wa huwa yuhsinu dhanna billah, melainkan dalam keadaan husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berprasangka baik kepada Allah? Kata Nabi SAW, jangan sampai kita ini mati melainkan dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Tahukah orang kapan dia mati? Tahukah manusia kapan dia akan menghadap Allah meninggal dunia? Adakah manusia yang paham betul kapan dia berakhir usianya? Kapan Israel akan datang? Tak satu pun di antara kita yang tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tak ada yang tahu apa terjadi besok. Wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut, dan tak pula ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Kalaulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah, sedangkan kematian itu kita tidak ada yang tahu, maka maknanya setiap saat, setiap detik, pagi dan petang kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Israel datang mencabut nyawa, kita dalam keadaan berhusnuzan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah ini disebutkan, jangan kita mati melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap anggota tubuh yang ada pada diri kita ini ada amal salehnya. Mata amal salehnya melihat dan membaca, telinga amal salehnya mendengar dan mengambil iktibar, kaki amal salehnya melangkahkan di tempat yang baik, tangan amal salehnya menyentuh dan berbuat yang baik, kepala, terima kasih, amal salehnya berpikir baik, dan hati amal salehnya adalah berzikir dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, prasangka baik. Di mana letak prasangka? Di dalam hati. Kapan orang berprasangka kepada Allah dengan baik? Kapanpun saat kematian datang, semua kita akan menghadap Allah, dan saat menghadap Allah itu adalah saat dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak prasangka? Di dalam hati.
Oleh sebab itu ketika orang berprasangka baik, tak dapat ditebak, tak dapat diduga apakah dia sedang beramal saleh atau tidak. Amal saleh yang zahir, yang nyata, salat, dapat dilihat dari sejak takbiratul ihram sampai salam. Amal saleh bentuk lain puasa, dapat kita ketahui dari menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Amal saleh ibadah haji, memakai pakaian ihram dari tanggal 8 hari tarwiyah masuk 9 hari Arafah, masuk 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Dapat diketahui dari amal yang zahir, tapi husnuzan kepada Allah hanya dalam hati seorang, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam kitab Sunan Abi Dawud dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnuzan billah min husni ibadah. Berprasangka baik kepada Allah adalah sebagian dari husni ibadah, sebaik-baik ibadah. Ibadah paling baik adalah ibadah yang paling minim riaknya, puasa. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Mengapa dinisbatkan kepada Allah? Karena ibadah paling minim, paling tak dapat diketahui unsur riak di dalamnya. Begitu juga dengan husnuzan. Husnuzan kepada Allah tak dapat diketahui apakah seseorang itu sedang berhusnuzan kepada Allah atau tidak. Mengapa demikian? Karena husnuzan bukan amal nyata yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh telinga. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, karena husnuzan adalah amal hati. Oleh sebab itu husnuzan disebut sebagai min husni ibadah. Di antara amal ibadah yang paling baik adalah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah bagaimana cara berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada manusia bangkit dari pengenalan yang sempurna kepada seseorang. Kalau kita hanya baru kenal namanya saja, baru tahu nomor HP-nya saja, ketika kita telepon dia tidak angkat, kita kirim SMS dia tidak membalas, maka ketika yang kita terima adalah seperti itu, kita akan katakan dia sombong, dia angkuh, dia lupa. Tapi ketika kita sudah kenal sempurna, maka kita akan dapat katakan dia tidak balas karena dia sibuk, dia tidak angkat karena dia sedang banyak urusan. Mengapa bangkit rasa husnuzan kepada manusia? Karena pengenalan yang sempurna. Kalau hanya sekedar mengenal nama, tahu nomor, belum pernah berjalan bersama, maka akan bangkit su'uzan, berprasangka, mengatakan dia angkuh, sombong dan lain sebagainya. Tapi dari pengenalan yang sempurna akan datang husnuzan. Tak mungkin dia menyepelekan saya. Mengapa begitu? Karena saya kenal orangnya, tahu orangnya, dan kami sudah kenal lama. Kalaulah begitu dengan manusia, maka lebih kurang begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan dapat berhusnuzan kepada Allah kalau dia sudah punya ma'rifatullah, pengenalan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah buat begini? Karena Allah ingin menguji keimanan saya. Mengapa Allah lakukan ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah terlintas yang tak baik dalam fikiran. Mengapa begitu? Bangkit husnuzan dari pengenalan yang sempurna kepada Allah SWT. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Allah. Kenal dengan orang tampak di mata, dapat disalami dengan tangan, dapat didengar telinga. Tapi mengenal Allah lewat dua jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari dua jalan inilah kita kenal nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-nama Allah lewat Asmaul Husna, mengenal perbuatan-perbuatan Allah dengan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran, mengenal sifat-sifat Allah dari nama dan amal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari pengenalan yang sempurna akan bangkit keimanan yang kuat. Dari keimanan yang kuat akan datang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan pun punya tingkatan. Husnuzan yang paling tinggi tingkatannya adalah husnuzan saat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bergelimang dengan dosa, dosa ucapan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dan dosa kaki, maka akan datang al-qunut pakai huruf ta,
bukan pakai ta. Al-qunut pakai ta adalah doa. Al-qunut menggunakan ta artinya rasa putus asa. Itulah yang dialami oleh orang-orang musyrik ketika masuk Islam. Mereka menyangka tak mungkin dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT. Membunuh anak dalam keadaan hidup, meminum khamar sepanjang usia, melakukan perbuatan zina, menyembah kepada selain Allah SWT. Datang rasa putus asa dalam hati. Maka saat itu apa kata Allah? La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa. Ketika datang sifat tidak berputus asa, disitulah makna husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzan bahwa Allah mengampuni segala silap, salah dan dosa. Inilah husnuzan yang paling tinggi. Adapun husnuzan di bawah itu adalah berhusnuzan ketika Allah mendatangkan ujian, cobaan dalam kehidupan. Siapapun orangnya, bagaimanapun kualitas imannya, dimanapun dia tinggal dan di zaman apapun dia hidup, ujian tak akan pernah selesai dan pasti akan datang. Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami akan uji keimanan kamu, bisyai'im, dengan kecil. Kalau kita sangka ujian itu besar, itu hanya sebagian kecil dari ujian yang diberikan Allah. Khauf, takut, wa naqsim minal walju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian, anak, keluarga, pasangan hidup, semua manusia yang kita sayangi hilang. Wal anfusi wath thamarat, kekurangan buah-buahan, musim kemarau paceklik, hujan tidak turun berkepanjangan. Wa basyirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika ujian ini datang, maka ada dua sikap manusia. Orang yang suudzon kepada Allah akan datang berbisik-bisik dalam hatinya, saya sudah salat, mengapa Allah masih uji? Saya sudah puasa, mengapa Allah datangkan musibah? Saya sudah berzikir, mengapa Allah datangkan ujian silih berganti? Akan tetapi orang yang husnuzan kepada Allah, tak pernah terlintas dalam hatinya yang tak baik. Andai Allah uji, maka sesungguhnya Allah sedang ingin menguji keimanannya. Ketika lulus lewat ujian itu, maka hanya akan ada dua. Pertama, Allah hapuskan dosanya yang lalu. Kedua, Allah akan naikkan derajatnya di masa yang akan datang. Ada hikmah di balik itu yang dapat dia resapi. Itulah makna dari mengenal sifat Allah, dari firman Allah, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, kamu tak suka sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi itu baik bagi kamu. Dalam firman Allah yang lain disebutkan pula, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci, kamu tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah jadikan di balik sesuatu itu banyak kebaikan, tapi kita tak dapat menangkap kebaikan itu. Mengapa demikian? Karena mata kita terbatas, pendengaran kita terdinding, pandangan kita tak dapat menembus sesuatu yang apa di balik hikmah yang ada hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, husnuzan ketika menerima ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah husnuzan, di bawah husnuzan ketika bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhusnuzan kepada Allah, maka seberat apapun ujian dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa berat, karena sesuatu itu berat atau ringan bukan pada materinya, tapi pada kesiapan diri dalam menghadapinya. Orang yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah putus asa. Mengapa demikian? Karena dia bersandar kepada yang maha besar. Dosanya besar, tapi ada maha besar yang dapat mengampuni segala silap dan salahnya. Kesalahannya besar, tapi ada yang ampunannya seluas langit dan bumi yang menjanjikan ampunan untuknya. Orang yang husnuzan kepada Allah, maka dia selamat dari kesempitan hati. Dunia ini lapang, tetapi terasa sempit bagi orang yang sempit hatinya melihat kehidupan dunia. Orang yang jauh dari hidayah Allah, maka Allah katakan yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya terasa sempit, harajan, menyesak. Bagaimana sempit dan menyesaknya? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Bagaimana kita naik ke atas, ada tanah yang agak naik ke atas, lalu kita naik kendaraan, terasa menyesak di dada. Begitulah perasaan orang yang sempit melihat dunia. Orang yang husnuzan kepada Allah, maka Allah lapangkan dadanya, karena dia sedang berserah diri dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak beda antara orang bertuhan dengan tidak bertuhan.
Disitulah perbedaan antara orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dengan segala sesuatu dikembalikan kepada materi dan keduniawian. Orang yang berhusnuzan kepada Allah, segala sesuatu dia kembalikan kepada Allah, karena dalam lidahnya dia ucapkan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semuanya milikmu ya Allah. Mulutnya mengatakan itu, lidahnya mengucapkan itu, dan hatinya berhusnuzan kepada Allah. Sempit terasa dunia bagi orang yang bersuuzan kepada Allah. Apa sebab? Karena dia tidak mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Maka sesuatu yang kecil pun tampak besar di matanya, sesuatu yang remeh-temeh bagi orang yang beriman, tapi dapat menyesakkan hatinya. Apa sebab? Karena tak ada husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah dipesankan oleh Nabi, jangan sampai kamu mati, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kamu mati illa, melainkan dalam keadaan wa huwa yuhsinuzan, dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi husnuzan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dia perlu proses latihan. Oleh sebab itu kita mulai melatih diri. Jika hadis yang kita kaji pada siang hari ini merupakan awal pertama kita dengar, maka ini pengetahuan yang baru. Jika sudah selama ini kita sudah berhusnuzan kepada Allah, maka mudah-mudahan hadis yang singkat ini membuat kita semakin istiqamah untuk senantiasa husnuzan kepada Allah. Tapi husnuzan juga mengalami ujian dan cobaan. Ketika kita sudah mampu berhusnuzan, maka Allah akan uji husnuzan kita itu sampai sekuat apa. Oleh sebab itu ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, meluluhkan, menggoyangkan husnuzan kita, maka kita perkuat supaya kita istiqamah, dan kita mohon perlindungan Allah, mohon bantuan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, Allahumma a'inni ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk senantiasa dapat beribadah dengan ibadah yang baik. Husni ibadah, ibadah baik. Apa ibadah yang baik? Itulah yang disebutkan oleh Imam Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kata Imam Abi Dawud, diriwayatkan dari Nabi, husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah, min husni ibadah, adalah termasuk bagian dari ibadah terbaik. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah terbaik, adalah berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi husnuzan ini kita sudah bahas maknanya, kita sudah bahas kapan kita berhusnuzan, kita sudah bahas bagaimana cara berhusnuzan. Pembahasan terbaik, pembahasan yang akhir dari pembahasan tentang husnuzan adalah ada kalanya husnuzan itu husnuzan yang terlarang, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kapan husnuzan itu terlarang? Husnuzan yang tidak sesuai syariat Islam. Orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia laksanakan perbuatan itu secara terus menerus berkesinambungan, dia anggap Allah mengampuninya tanpa bertaubat, maka ini bukan husnuzan, tapi orang sedang dimainkan oleh syaitan. Zuyyina lahum, syaitan mempermainkan mereka, menunda perbuatan taubat dengan prasangka baik kepada Allah. Ini bukan prasangka baik yang berdasarkan tuntunan sunnah Nabi, tapi su'uzzan yang dihiasi oleh syaitan, sehingga di mata orang yang berbuat maksiat dia sangka dia sedang husnuzan, padahal sebenarnya itu adalah su'uzzan. Husnuzan adalah husnuzan sesuai tuntunan Nabi. Kita sudah taubat nasuha, kita perbaiki yang baik, kemudian kita berprasangka baik dengan Allah. Adapun tetap dalam perbuatan dosa, menyangka Allah mengampuni, menyangka Allah masih beri umur panjang, ini bukan husnuzan yang sesuai syariat. Oleh sebab itu ini bagian dari talbis iblis. Iblis sedang menutupi yang hak dengan yang batil, sehingga dia merasa sedang berbuat baik. Inilah yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa yahsabun, mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik, menyangka sedang husnuzan, padahal sebenarnya tidak. Su'uzanlah yang sedang terjadi. Orang yang membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang tidak benar, tidak tepat, mat panjang pendeknya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, lalu tetap dalam kondisi itu menyangka Allah mengampuni, itu bukan husnuzan, itu adalah su'uzan. Orang yang tetap bergulat bergelimang dengan makan riba,
lalu menyangka Allah mengampuni, maka orang dalam keadaan su'zan, dibumbui oleh syaitan seakan-akan dalam perasaan husnuzan. Kita tertipu dengan husnuzan. Oleh sebab itu dalam perkara husnuzan pun syaitan memasuki setiap celah kehidupan. Tidak semua godaan syaitan hanya dalam perbuatan maksiat saja. Dalam perbuatan baik pun syaitan juga masuk ke dalam. Di antara perbuatan baik yang dimasuki syaitan adalah husnuzan kepada Allah. Dia bumbui su'uzan sehingga seolah-olah tampak seperti husnuzan. Oleh sebab itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai sedang melakukan su'uzan tapi merasa diri sedang husnuzan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita kaji pada siang hari ini membuat kita senantiasa berprasangka baik agar ketika Israel datang mencabut nyawa di akhir usia, menutup mata, kita dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Intinya, mari kita tambah satu ibadah dalam hati, tidak hanya sekedar berzikir, tak hanya sekedar mengingat Allah, tak hanya sekedar mengembalikan sesuatu kepada Allah, tapi ada makna lain, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal dalam kehidupan menjalani hidup yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.